Indonesia memiliki modal dasar yang sangat kuat untuk keluar dari jebakan pertumbuhan ekonomi stagnan dan naik kelas menjadi negara industri maju. Kekayaan sumber daya alam, stabilitas ekonomi dan politik, serta posisi strategis Indonesia dalam rantai pasok global menjadi fondasi utama untuk mendorong lompatan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Direktur Utama MindID, Dhani Amrul Ihdan dalam peluncuran buku Indonesia Naik Kelas, mengulas strategi transformasi ekonomi nasional menuju pertumbuhan yang lebih berkualitas. Dhani menilai selama bertahun-tahun, ekonomi Indonesia cenderung terjebak di kisaran pertumbuhan 5% karena struktur ekonomi yang masih bertumpu pada komoditas mentah dan nilai tambah yang terbatas. Menurut Dhani, Indonesia sesungguhnya memiliki keunggulan komparatif yang jarang dimiliki negara lain. Cadangan mineral strategis Indonesia menempati peringkat teratas dunia, mulai dari timah, nikel, emas, bauksit, hingga batu bara dengan usia cadangan puluhan tahun. Potensi ini menurutnya menjadi dasar filosofis lahirnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun Dhani menilai potensi tersebut belum sepenuhnya dimonetisasi secara optimal. Kontribusi penerimaan pajak dan royalti terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia masih berada di kisaran 9-10%. Jauh di bawah praktik negara-negara maju yang sudah mencapai 30-40%. Kondisi ini mencerminkan masih dominannya ekspor bahan mentah dan lemahnya hilirisasi industri. Kita banyak terjebak dalam primary mineral, Pak. Kalau kita bicara tambang, kita terjebak seolah-olah Indonesia ini hanya punya primary mineral, Pak. Selesai. Taunya nikel, coal, gold, bauxite, copper. Padahal, Pak, kekayaan Indonesia ini kalau dimonetisasi justru future value-nya itu kepada secondary minerals, Pak. Secondary mineral, bahkan waste aja, setiap kandungan mineral yang komoditas yang dihasilkan itu memberikan waste. Dalam konsepsi circular economy, waste itu dari mulai red mud, tailing, ferro, faba, itu dipecah-pecah, itu menghasilkan secondary commodity yang resale value-nya itu mensuplai rantai pasok global. Dari sisi kebijakan, Dhani menilai percepatan hilirisasi dan industrialisasi perlu didukung oleh peningkatan kapabilitas industri nasional, termasuk penguasaan teknologi, penguatan riset dan pengembangan, serta penciptaan iklim regulasi yang berpihak pada kepentingan industri dalam negeri. Saat ini, anggaran riset Indonesia yang masih sekitar 0,3% dari PDB dinilai belum memadai untuk mendorong Indonesia bertransformasi dari sekedar pengadopsi teknologi menjadi pencipta inovasi. Pak, anggaran R&D kita, passion kita untuk membuat research and development memang masih relatif belum besar, Pak. Anggaran R&D kita, Pak, kalau kita hanya 0,3% dari total PDB. Padahal kalau negara maju, itu anggaran R&D-nya sudah di atas 5%, Pak. Bahkan Singapura aja udah 6% anggaran R&D daripada PDB-nya. Nah, jadi memang kita memang miskin anggaran di research and development. Inilah perlunya alignment dengan dunia industri dan ada kekuatan daya saing industri untuk bisa mengalokasikan anggaran R&D yang optimal. Slide, Pak. Oleh karena itu, kita membuat namanya 8 akselerator pertumbuhan. Ada 8 akselerator pertumbuhan dari mulai investasi sampai juga kepemimpinan orkestratif, sinergi antar kebijakan. Nah, selama ini, Pak, kita memang terjebak dalam stagnasi struktural, Pak. Ekonomi kita agak sulit berkembang dari angka 5% dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Sementara itu dalam sambutannya saat acara peluncuran buku Indonesia Naik Kelas, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% membutuhkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Menurut Airlangga, tanggung jawab menjadikan Indonesia sebagai negara maju melekat pada seluruh elemen bangsa yang memiliki kepedulian terhadap masa depan ekonomi nasional.
Salah satunya, kontribusi pemikiran yang hadir melalui buku Indonesia Naik Kelas. Salah satu poin penting yang disorot adalah kebijakan hilirisasi yang telah menjadi agenda utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Erlangga menyebut hilirisasi sebagai jalan bertahap agar Indonesia dapat meningkatkan posisi dalam rantai nilai global sesuai dengan kapabilitas industrinya. Namun demikian, Erlangga menegaskan bahwa pembangunan industri tidak cukup hanya berfokus pada aspek fisik. Penguatan kemampuan rekayasa dan engineering dalam negeri menjadi fondasi agar industrialisasi Indonesia memiliki daya saing jangka panjang. Dalam perjalanan Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang berinklusif dan berkelanjutan, tidak ada satu lembaga atau kebijakan yang berjalan sendiri atau bekerja sendirian. Oleh karena itu, tanggung jawab kita semua untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju dan seluruh kalangan atau stakeholder yang sama-sama mencintai negeri ini. Buku Indonesia Naik Kelas ini menjadi salah satu pemicu pemikiran reflektif maupun gagasan terbaharukan yang konstruktif bagi bangsa Indonesia menavigasi perubahan landscape geopolitik global. Pada kesempatan tersebut, Erlangga juga mengapresiasi pengalaman dan pemahaman Wadirut Main ID Dhani Amrul Ihdan terhadap ekosistem industri nasional dan rantai pasok global. Ia berharap buku Indonesia Naik Kelas dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda untuk terlibat aktif dalam sektor industri nasional. Sementara itu, utusan khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Joyo Hadikusumo menyampaikan, hilirisasi sumber daya alam merupakan langkah penting untuk menambah nilai tambah dari anugerah yang dimiliki Indonesia, mulai dari mineral, pertanian, hingga kekayaan laut seperti rumput laut dan padang lamun. Namun ia mengingatkan bahwa hilirisasi sumber daya alam tidak boleh berdiri sendiri tanpa dibarengi pembangunan kualitas manusia. Selain isu sumber daya manusia, Hashim menyoroti lemahnya sistem penerimaan negara Indonesia. Rasio penerimaan pajak, royalti, dan PNBP terhadap produk domestik bruto masih berada di kisaran 9-10% dan relatif stagnan dalam satu dekade terakhir. Padahal negara-negara lain seperti Kamboja berhasil meningkatkan rasio penerimaan negaranya secara signifikan dalam periode yang sama. Ia juga mengungkapkan besarnya ekonomi abu-abu atau ekonomi yang tidak tercatat dalam sistem resmi yang menurut Bank Dunia mencapai sekitar 35% dari total aktivitas ekonomi nasional. Hashim menilai praktik transaksi tunai tanpa pencatatan masih sangat luas terjadi di masyarakat, mulai dari sektor jasa kecil hingga konsumsi sehari-hari, sehingga potensi penerimaan negara banyak yang hilang. Sekarang, Pak Dhani, Kamboja 18%. Indonesia di mana? Tetap 12%. Berarti apa? Berarti nggak ada kenaikan. Nah, itu bedanya apa, ibu, bapak-bapak? 6% kelihatan kecil, tapi 6% dari suatu ekonomi, PDB-nya adalah 25.000 triliun. 6% itu 1.500 triliun. Defisit APBN kita 300 triliunan, tidak sampai 400 triliun defisit. Berarti kalau memang aparat pajak, aparat bea cukai, aparat semuanya itu bekerja dengan benar, Indonesia bukan negara dengan defisit, Indonesia negara surplus. Indonesia negara kaya. Kita bisa memberi bantuan luar negeri kepada negara-negara miskin lainnya. Indonesia superpower. Tinggal apa? Tinggal kita benahi aparat kita. Maka ada orang yang luar biasa bagus lah, namanya Purbaya, ditugaskan dan akan segera laksanakan. 6%. Kecil kelihatannya, tapi besar maknanya. 6% dari 25.000 triliun itu 1.500 triliun. Kita bisa dapat dan seharusnya dapat tiap tahun sekarang saat ini. Di situ Pak, kita dalam titik lemah kita bisa rubah jadi potensi. Dan ada satu lagi sebelum saya pergi ya. Ternyata Bank Dunia katakan ke saya,
bahwa di Indonesia ini yang betul-betul besar adalah namanya ekonomi abu-abu, ekonomi hitam. Senada, Menteri Investasi dan Hilirisasi BKPM Rosan Roslani menyampaikan bahwa strategi hilirisasi sumber daya alam menjadi fondasi penting dalam transformasi ekonomi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menjadi negara industri yang mandiri. Menurutnya, Indonesia saat ini merupakan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Meski menghadapi tantangan global, ekonomi nasional tetap tumbuh sekitar 5% yang menunjukkan kebijakan ekonomi berada di jalur yang tepat. Salah satu pilar pencapaian itu adalah hilirisasi komoditas strategis yang tidak lagi dipandang sebagai program sektoral, tetapi strategi kedaulatan ekonomi untuk memperkuat rantai nilai dan penataan ulang struktur ekonomi. Rosan yang juga menjabat CEO Danantara Indonesia menambahkan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi 8% dalam 5 tahun ke depan membutuhkan investasi sekitar 815 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini bisa direalisasikan melalui transformasi struktural dan bukan sekedar mengandalkan konsumsi domestik. Dalam konteks tersebut, pemerintah berfokus pada menarik investasi berkualitas yang mampu meningkatkan produktivitas, mendorong alih teknologi, serta memperkuat rantai nilai di dalam negeri. Di bawah visi Indonesia Emas 2045. Indonesia adalah kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Meskipun di tengah tantangan global, ekonomi kita tetap tumbuh stabil mencapai kisaran 5%. Angka ini membuktikan bahwa strategi ekonomi kita berada di jalur yang tepat. Salah satu strategi kuncinya adalah hilirisasi. Ini bukan sekedar program, melainkan strategi kedaulatan bangsa untuk mencapai dan memperkuat rantai nilai dan menata ulang arah ekonomi Indonesia. Kita adalah pemimpin global di beragam komoditas strategis seperti nikel dan kelapa sawit yang menempati posisi teratas serta komoditas lainnya seperti timah dan boksit. Sumber daya ini menempatkan kita di jantung transisi energi global. Strategi hilirisasi telah menunjukkan hasil yang nyata. Sejak Januari hingga September 2025, industri hilir telah menarik investasi senilai 431 triliun rupiah atau lebih dari 30% dari total investasi Indonesia dan tumbuh signifikan 58,1% year on year. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi 8% memerlukan investasi sebesar 815 miliar dolar dalam 5 tahun ke depan. Ini hanya bisa dicapai melalui transformasi struktural, bukan hanya mengandalkan konsumsi. Dari sisi investasi, fokus kami terarah pada memastikan investasi yang berkualitas, yakni investasi yang mendongkrak produktivitas, menghadirkan alih teknologi, dan memperkuat rantai nilai domestik. Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia.